Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-3 dari surah Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Jadi kita ulangi kembali. Pertama, Allah bersumpah dengan Al-Fajr, waktu fajar. Lalu yang kedua, walayalin ashr, malam yang 10. Nah, sudah kita sampaikan apa yang dimaksud dengan malam ke-10 di sini atau 10 malam di sini. Lalu yang ketiga, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Sudah juga kita jelaskan tentang itu. Kita lanjut yang keempat, walaili idza yasr, demi malam apabila dia yasr. Nah, yasr di sini itu berasal dari kata sara yasri. Sara yasri itu artinya berlalu. Sara yasri artinya berlalu. Nah, tapi kata sara yasri yang artinya berlalu ini memang selalu diidentikan dengan malam. Makanya kalau kita lihat ketika Allah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj di awal surah Al-Isra, itu Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perhatikan kosakata yang Allah gunakan di situ, subhanalladzi asra. Kata asra yusri itu berasal dari kata sara yasri tadi. Kalau kita belajar shorof, sara yasri itu bentuk dasarnya disebut fi'il tsulasi, fi'il yang masih terdiri dari 3 huruf. Kalau masih terdiri dari 3 huruf, maka itu asal kata dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih 3 huruf, itu asal kata dalam bahasa Arab. Jadi asal katanya tadi sara yasri, itulah yang dipakai di dalam ayat ini. Nah, lalu kemudian berkembang ditambah 1 huruf, jadi asra yusri. Asra itu sudah 4 huruf. Polanya adalah af'ala. Polanya adalah af'ala. Pola af'ala itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan imbuhan mekan. Bisa dipahami ya? Imbuhan mekan. Jadi kalau tadi itu sara yasri artinya berlalu, ya, atau artinya berjalan, ya, berjalan, berlalu, pergi, itu sara yasri. Maka asra yusri itu artinya menjalankan. Tapi kurang tepat kalau menjalankan ya, kita jadinya memperjalankan. Nah, itu yang sering saya ulang-ulangi dengan kurang konsistennya penggunaan imbuhan dalam bahasa Indonesia itu.
Atau kalau enggak misalnya berjalan, pergi, mempergikan, bisa mempergikan. Nah itu ya, sudah paham kan artinya ya. Jadi kalau berjalan, memperjalankan. Nah itu makanya arti daripada asra bi abdihi lailan itu artinya memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, saya kembali wal laili idza yasr, demi malam apabila dia berlalu. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa ini sebetulnya artinya bukan berlalu karena malam itu enggak berlalu. Malam berlalu apa dilalui, Pak? Nah, malam itu berlalu apa dilalui? Sama dengan lagunya Krish ya, Pak. Ibu. Badai pasti berlalu. Sebetulnya badai pasti berlalu atau badai pasti dilalui, Pak? Nah, udah mikirlah. Nah, itu pendapat para ulama ahli tafsir. Jadi ada mengatakan malam itu sebetulnya bukan berlalu, tapi dilalui. Maka setiap manusia yang hidup ya malamnya itu aja. Cuman manusia hidup ya dia pasti melalui malam lagi begitu kan untuk menghabiskan jatah waktunya. Itu makna daripada walaili idza yasr. Nah, intinya dari sini mudah-mudahan kita sudah paham makna daripada yasri itu. Yasri itu artinya berjalan. Jadi yamdi berlalu atau berjalan. Ada juga mengatakan walaili idza yasr itu artinya idza aqbala, demi malam apabila dia datang. Jadi kalau datang berarti kan datang dan pergi, ya kan, tiba dan berlalu. Nah, berarti memang malamnya itu yang berlalu, manusia diam aja gitu ya. Jadi manusia diam aja, malam yang muter-muter. Nah, yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa yasri itu istawa. Istawa itu memuncak gelapnya. Jadi demi malam apabila gelapnya itu sudah memuncak, berarti kira-kira kurang lebih jam-jam berapa itu puncaknya malam itu? Jam 12-an? Jam 11? Jam 12? Ya pokoknya puncaknya malam lah. Itu makna yang berikutnya dari kata yasri. Intinya bahwa kata ini dipakai oleh Allah untuk bersumpah, berarti menunjukkan tentang pentingnya malam yang berlalu itu. Itu penting dalam kehidupan manusia. Kalau malam nggak berlalu-berlalu itu gimana caranya? Tidur terus orang. Kalau nggak berlalu-berlalu malamnya. Jangankan tidak berlalu, orang malamnya lebih panjang aja dibandingkan daripada siangnya, capek juga tuh tidurnya, Pak. Kan begitu kan? Kayak misalnya di belahan negeri tertentu, di belahan bumi ini, ya, di negeri-negeri tertentu, itu kan ada malamnya panjang sekali. Ada yang malamnya panjang sekali. Sementara siangnya singkat. Kan begitu kan? Nah, jadi itu penting bahwa berlalunya malam itu penting untuk keseimbangan kehidupan umat manusia. Nah, selanjutnya itu kosakata yang keempat yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di surah ini. Lalu Allah membuka firman-Nya atau melanjutkan berikutnya, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ini Allah buka dengan kata hal. Hal itu ism istifham, kalimat tanya atau kata tanya. Apakah fi dzalika, pada yang demikian itu? Nah, dzalika ini kembalinya kemana? Dzalika ini kembalinya ke 4 ayat sebelumnya yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Yang pertama Al-Fajr. Mohon maaf, iya 4 ayat tapi nggak tahu berapa poin tuh. Pertama Al-Fajr kan, wal fajr. Selanjutnya yang kedua layalin asyr, malam yang 10. Lalu yang ketiga asy-syaf'. Lalu yang keempat al-witr. Lalu yang kelima adalah al-lail idza yasr. Ada 5 poin ya. Nah, kata Allah, apakah pada yang 5 poin ini ada qasamun, sumpah lidzi hijr, bagi orang-orang yang dzi hijr. Dzi hijr itu artinya memiliki hijr, punya hijr. Nah, pertanyaannya, apa arti daripada hijr itu? Kita lihat arti daripada hijr dulu ya. Hijr itu artinya pembatas. Itu hijr.
Makanya perhatikan kenapa wilayah setengah lingkaran dari Ka'bah itu disebut Hijr. Itu karena batasan, ada batasannya di situ. Jadi Hijr itu artinya secara bahasa itu adalah pembatas. Maka di Hijr itu secara bahasa artinya orang yang punya pembatas. Tapi kemudian diartikan bahwa Hijr yang dimaksud di sini adalah akal. Kalau bahasa kita otak. Ya, itu Hijr yang dimaksud. Jadi qasamun lidzi Hijr itu artinya sumpah bagi orang-orang yang punya akal. Sumpah bagi orang-orang yang punya otak kalau bahasa kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa hubungannya antara akal dengan Hijr tadi itu secara bahasa yang artinya batasan. Hijr itu sekali lagi artinya batasan. Nah, apa hubungannya antara batasan dengan akal? Itu pertanyaannya. Maka para ulama menjelaskan hubungan antara dua kata itu adalah bahwa orang yang berakal itu adalah mereka yang selalu bisa membatasi dirinya. Itulah orang berakal. Jadi artinya gini, orang berakal itu dia tahu ini enak, tapi sebetulnya nggak baik. Dia tahu ini enak, tapi nggak baik. Bagi orang yang berakal, tahu itu enak tapi nggak baik, dia kira-kira menahan diri atau diterabas? Dia akan menahan diri. Dia tahu ini enak, tapi bahaya. Ya, misalnya kalau korupsi kan enak ya Pak ya? Enak kalau korupsi, belum punya pengalaman. Misalnya gitu kan? Atau tahu misalnya melakukan dosa itu pasti akan menyebabkan binasa, kan begitu? Terlalu banyak maksiat pasti akan banyak musibah di dunia ini, di akhirat ya disiksa di neraka. Tahu kayak gitu. Cuman maksiat itu rata-rata enak. Nah, orang berakal itu adalah mereka yang sanggup membatasi dirinya. Saya nggak mau, memang enak sih godaannya kuat, tapi saya nggak mau. Kenapa? Bahaya. Kan begitu kan? Nah, itulah orang berakal. Makanya ada sabda Nabi yang mengatakan gini. Beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sementara sebaliknya kata beliau wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sabda Nabi itu maknanya gini. Al-kayyisu, orang yang berakal itu. Nah, al-kayyisu, orang yang berakal itu. Kalau bahasa kita orang yang dikatakan punya otak itu siapa? Adalah mandana nafsahu, mereka yang selalu bisa mengontrol hawa nafsunya. Ya, dana nafsahu. Enggak setiap kali ada panggilan hawa nafsu dituruti. Ada panggilan hawa nafsu diikuti, enggak begitu. Al-kayyisu itu ada panggilan hawa nafsu, tapi itu menyebabkan kecelakaan untuk dia, berefek buruk untuk dia, mengundang murka Allah, ditahan dirinya. Itu al-kayyisu. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan perbuatannya itu selalu saja orientasinya untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang berakal. Karena dia tahu dunia ini memang sepintas sekilas kelihatannya enak, tapi ini cuma sekelumit saja. Sementara saja, bukan sementara, lebih kecil daripada sementara. Kan begitu kan? Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia kan. Nah, orang yang kayyis tadi itu punya akal, cerdas, maka dia akan mikir kayak gitu. Saya enak-enakan, kalaupun saya bisa memaksimalkan enak di dunia ini paling juga cuma berapa puluh tahun. Paling juga 20 tahun saya bisa merasakan enaknya. Habis itu masih bisa enggak? Enggak bisa lagi. Tapi kalau di akhirat, wah itu selama-lamanya. Nah, maka orang al-kayis tadi itu amila lima ba'dal maut. Selalu saja perbuatannya itu apa yang dia lakukan itu orientasinya untuk akhirat. Itulah al-kayis. Sementara al-ajiz kata Nabi, orang yang tidak berakal itu lemah. Lemah akalnya itu adalah manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi juga masih punya angan-angan terhadap Allah. Maksudnya punya angan-angan terhadap Allah itu gimana? Masih juga punya hayalan, punya mimpi-mimpi, pengen jadi kaya, tapi ngikutin hawa nafsunya. Pengen masuk surga, tapi maksiat mulu. Nah, itu namanya tamanna 'ala Allah. Dia punya harapan, tapi kemudian
apa yang dia lakukan tidak mencerminkan bahwa dia ingin mewujudkan apa yang diharapkan atau cita-citanya itu. Itu al-ajiz namanya, orang yang lemah akalnya. Nah, itulah hubungannya ya Pak ya. Jadi kenapa dzi hijr itu, orang yang memiliki hijr disebut atau diartikan memiliki akal, sementara hijr itu artinya secara bahasa adalah batasan, karena orang berakal itu mereka adalah orang yang selalu bisa membatasi dirinya dari hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya, meskipun itu enak karena dia tahu itu enak, tapi berbahaya, tidak baik bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Karena alarmnya tadi suruh berhenti, udah selesai tadi itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf ini cuma dapat 1 ayat kita ya pagi ini ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas. Oke, baik, bagus juga kalau tidak ada pertanyaan. Jadi saya nggak mikir lagi. Selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Tapi kelihatannya pertemuan yang berikutnya Ramadan. Saya mohon izin pekan depan nggak bisa hadir ya. Mohon izin pekan depan nggak bisa hadir. Sekaligus mohon doanya, nanti sore saya berangkat insya Allah ya. Sore saya berangkat lagi insya Allah. Dan akan pulang lagi kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan doanya semuanya selamat, lancar. Insya Allah pulang ke Indonesia lagi tanggal 1 insya Allah. Sampai di sini. Ibu? Ya? Mampir. Oh iya insya Allah mampir. Mampir ke Taif, mampir ke ada beberapa tempat lah insya Allah. Baik, cukup ya. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.